Halo pemirsa GVTV, jumpa lagi bersama saya Kung Buana di acara Tirta Yatra. Kali ini kita meliput acara melukat di Pura Kayangan, Pura Kedatuan Raksasidi yang berlokasi di Banjarsoka, Desa Senganan, Kabupaten Tabanan, Bali, di daerah Jatiluwih. Nah, tempat melukat di Pura Kedatuan Raksasidi ini berada di tempat yang masih sangat asri dengan aliran air dari sumber mata air yang begitu bersih dan bening. Nah, setelah masuk melewati candi bentar utama tadi dan menuju ke Pura Kayangan Kedatuan Raksasidi, kita melihat air sungai yang begitu jernih, bening sebening kaca, dan dasar sungai tampak begitu jernihnya. Udara yang segar, jalan setapak yang dibeton, dan kita akan disambut oleh patung Ganesha, dan kita mengaturkan canang mohon izin untuk melakukan kegiatan melukat di Pura Kedatuan Raksasidi. Secara umum area Pura Kedatuan Raksasidi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian beji yang digunakan untuk pengelukatan dan bagian pura yang digunakan untuk kegiatan persembahyangan, baik sebelum atau sesudah melaksanakan pengelukatan. Nah, pemirsa GVTV, sebelum melaksanakan persembahyangan dan pengelukatan di pura ini, pemedak diwajibkan untuk melakukan matur piuning terlebih dahulu di dukuh, yakni tempat berstananya Ida Dukuh Sakti, dengan tujuan memohon izin untuk melakukan aktivitas di sekitar area tersebut. Nah, setelahnya pemedak dapat turun ke bagian beji untuk menjalani pengelukatan.
Setelah pemeda melakukan persembahyangan, mohon izin di areal Pura Ida Dukuh. Nah, pemeda bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas ke tahap selanjutnya, yaitu menuju ke pura atau ke beji di Kedatuan Raksasidi ini. Nah, sekarang sudah terlihat, nampak bejinya cukup asri dan airnya cukup jernih dan dingin, pemirsa. Nah, di tempat ini juga sudah disediakan loker untuk mengganti pakaian sebelum melukat. Sebelum melaksanakan pengelukatan, terlebih dahulu para pemeda juga diwajibkan bersembahyang di areal beji Kedatuan Raksasidi ini, yaitu juga untuk memohon izin, artinya memohon apa yang menjadi tujuan dari para pemeda untuk tampil melukat ke areal beji ini. Dan nampak para pemeda antusias untuk melaksanakan step berikutnya. Dan di areal ini juga sudah ada juru mangku yang siap mengendal acara persembahyangan di beji Kedatuan Raksasidi ini. Jangan lupa membawa alat persembahyangan berupa bunga dan satu pejati untuk dipelinggih beji ini. Setelah selesai melakukan acara persembahyangan, barulah acara pengelukatan akan dimulai. Nah, menurut informasi yang disampaikan oleh Juru Mangku Gede selaku Kepala Mangku di Pura Kedatuan Raksasidi ini, terdapat lebih dari 10 pancoran di beji Kedatuan ini. Pancoran-pancoran yang perlu dilalui untuk menjalani pengelukatan adalah sebagai berikut. 1. Pancoran Ida Dukuh Sakti. Nah, saat ini kita berada di Pancoran Ida Dukuh Sakti yang berada tepat di bawah pelinggih Ida Dukuh. Pancoran ini
merupakan pancoran pertama yang harus dilalui, dan pancoran ini disebut sebagai pengelukatan pikiran inguh dalam bahasa Balinya atau stres, karena yang diyakini dapat mengurangi beban pikiran setelah menjalani pengelukatan di pancoran ini. Dan airnya juga cukup dingin, dan pada hari-hari tertentu pemedak memang datang cukup banyak, dan mohon antrean biar tidak terjadi berdesak-desakan di saat melukat. Dan setelah melakukan pengelukatan di pancoran Ido Dukuh Sakti, pemedak akan melaksanakan pengelukatan di pancoran kedua, yaitu pancoran Sanghyang Pewenang Tapo. Nah, pancoran Pewenang Tapo ini disebut sebagai pengelukatan lunas peti sentano, karena dalam pengelukatan ini pemedak dapat memohon keturunan kepada Sanghyang Pewenang Tapo Ibu Pertiwi. Nah, para pemedak yang saat ini belum mempunyai keturunan dapat memohon di beji ini dan melakukan pengelukatan dan memohon kepada Ida Sanghyang Pewenang Tapo supaya diberikan keturunan untuk melanjutkan generasi kita. Dan pancoran berikutnya yaitu yang ketiga, Keleputan Bunda Kanjeng Ratu. Nah, pada pancoran ini para pemedak dapat memohon karisma atau kewibawaan, sehingga disebut sebagai pengelukatan lunas karisma atau wibawa. Nah, dan yang keempat, Kelebutan Ratu Niang Sakti. Nah, pada pancoran ini para pemedak dapat memohon kesembuhan, pengobatan atau jengu, sehingga disebut sebagai pengelukatan lunas usada. Dan pengelukatan yang kelima yaitu pengelukatan Buddha.
Pada pancoran ini, para pemedak dapat memohon kebijaksanaan sehingga disebut sebagai penglukatan lunas kawicaksanaan utawi tat agata. Dan yang keenam, penglukatan Sang Hyang Semara. Pada pancoran ini, para pemedak dapat memohon jodoh sehingga disebut sebagai penglukatan lunas pengasihan. Nah, semeton yang belum dapat jodoh sampai hari ini bisa tangkil lunas penglukatan ring penglukatan Sang Hyang Semara. Kemudian yang ketujuh ada penglukatan Dewi Gangga. Nah, pada pancoran ini para pemedak dapat memohon petunjuk spiritual dari Dewi Gangga. Untuk yang ke-8 ada penglukatan Brahma. Nah, pada pancoran ini para pemedak dapat memohon petunjuk pengesengan. Nah, kalau ada yang ingin penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh digeseng oleh Sang Hyang Brahma, bisa memohon penglukat pada Brahma. Dan yang ke-9 adalah penglukatan leluhur. Nah, pada pancoran ini para pemedak dapat memohon pengampunan dari leluhur sehingga disebut sebagai penglukatan tebas gering utawi kutukan. Nah, pemirsa JPTV, kalau ada yang sering berkata tidak benar pada diri kita atau sering dikutuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa melukat di penglukatan leluhur yang ada di areal Beji Pura Raksasidi ini. Yang ke-10 ada penglukatan Ratu Biang Mas Melanting. Pada pancoran ini para pemedak dapat memohon kelancaran dalam pekerjaan dan juga rezeki. Yang ke-11 ada penglukatan Sang Hyang Wisnu Suci. Penglukatan ini merupakan penglukatan paling indah dari seluruh penglukatan Beji Kedatuan. Ini karena pada pancorannya patung Dewa Wisnu yang dikelilingi pahatan seni arsitektur naga berkepala 3, para pemedak dapat memohon perlindungan sehingga disebut sebagai penglukatan Sarwa Satru. Dan yang ke-12 ada penglukatan Siwa Nilakanta. Pada pancoran ini para pemedak dapat memohon penghilangan racun. Nah, bagi yang merasa tubuhnya keracunan, bisa tangkil lunas penglukatan di penglukatan Siwa Nilakanta. Dan yang ke-13 ada penglukatan Betari Danu. Nah, pada pancoran ini para pemedak dapat memohon terkait dengan pertanian. Nah, semeton yang punya persawahan yang ingin panennya bagus dan dapat pengairannya cukup, bisa lunas ijo atau melukat di penglukatan Betari Danu biar pikirannya tercerahkan di dalam bidang pertanian. Yang ke-14 ada penglukatan Sang Hyang Aji Saraswati. Nah, di atas pancoran ini terdapat patung Dewi Saraswati yang sangat memukau, di mana dalam penglukatan ini para pemedak dapat memohon pengetahuan sehingga
disebut sebagai penglukatan landep ping jenano. Nah, bagi para pelajar ataupun masyarakat umum yang ingin menambah atau mempertajam ilmu pengetahuan, bisa melakukan penglukatan di penglukatan Sang Hyang Aji Saraswati. Dan yang 15 ada penglukatan Hyang Wismaya. Nah, pada bagian atas pancoran ini terdapat patung Tualen yang merupakan tokoh dalam tradisi pewayangan yang terkenal gemar dalam memberikan petuah bijak. Nah, dalam penglukatan ini, para pemedak memiliki kesempatan untuk memohon kesidihan. Nah, pemirsa JVTV, demikian 15 pancoran atau kelebutan yang ada di pura di Kedatuan Raksasidi ini. Dan terakhir terdapat penglukatan Sang Hyang Siwa Metung dan juga penglukatan I Sastro Tunggal Utama. Setelah menyelesaikan upacara penglukatan, pemedak dapat mengganti pakaian di tempat khusus yang telah disediakan. Dan setelah itu, mereka dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu naik ke bagian pura untuk melaksanakan persembahyangan. Di pura ini terdapat beberapa bangunan suci seperti Gedong Siwa, Padma, Linggayoni, Pelinggih Buddha, dan Pelinggih Papelik. Selain itu, ada sebuah gedung suci yang berfungsi sebagai tempat pertemuan ide pedanda ngantep dan sejenisnya. Setelah melaksanakan upacara penglukatan, para pemedak melakukan persembahyangan dengan maksud untuk melaksanakan matur suksma atau mengungkapkan terima kasih karena telah diberikan izin untuk melakukan penglukatan dan menerima berkah di pura ini. Dan pemedak dapat mengunjungi pura Kedatuan Raksasidi pada hari-hari suci seperti Purnama, Tilem, Kajang Kliwon, dan Banyu Pinaruh, atau hari-hari biasa juga pemedak banyak yang tampil datang untuk melukat. Dan karena hari-hari ini dianggap sebagai waktu yang baik untuk menjalani upacara penglukatan sebagai bagian dari proses pembersihan diri. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan, salah satunya adalah banten, yakni 3 buah pejati, canang, dan juga sarana pendukung lainnya seperti pakaian ganti. Dan para pemedak, penting untuk dicatat bahwa perjalanan ke pura ini tidak sekedar perjalanan fisik, melainkan juga suatu perjalanan spiritual yang mendalam dan bermakna. Baiklah pemirsa JVTV, demikian liputan tim JVTV dan kru kali ini, dan kami beserta rombongan mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami supaya bisa berkembang dan memberikan tontonan dan tambahan pengetahuan di bidang spiritual kepada para pemirsa JVTV semuanya. Matur suksma, salam Om Santi 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 Om.
GBTV